Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-solehah semua? Semoga dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kembali bersama Pak Erlan, kita akan belajar muatan pelajaran akidah akhlak. Materi pada pembelajaran kali ini adalah 5 Asmaul Husna dan iman kepada qada dan qadar. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, mulia, dan agung sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah yang agung ini adalah merupakan bukti kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna. Walaupun kita ketahui bersama bahwa Asmaul Husna ini ada berapa jumlahnya? Ya, benar sekali, 99. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hanya 5 saja. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti yang maha kuat. Bersama-sama, Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hakim, yang berarti yang maha bijaksana. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Yang ketiga ada Al-Jabbar, yang berarti yang maha kuasa atau memaksa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Yang keempat ada Al-Musawwir, yang berarti yang maha membentuk makhluknya. Al-Musawwir, yang maha membentuk makhluknya. Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Qadir, yang maha menentukan atau maha menyeimbangkan. Yang pertama ada Al-Qawiyyu, yang maha kuat, Al-Hakim, yang maha bijaksana, Al-Jabbar, yang maha kuasa, Al-Musawwir, yang maha membentuk, dan yang terakhir ada Al-Qadir, yang maha menentukan. Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Anak-anak, tahukah kalian arti dari kata Al-Qawiyyu? Ya, artinya adalah yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bermohon pertolongan. Manusia harus mengakui sifat yang maha kuatnya Allah ini, karena manusia pada umumnya atau pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia patut mencontoh perilaku semut yang bergotong royong, mencari makan bersama-sama, peduli dengan beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesama semut, semut seperti menyapa atau bersalaman dengan kawan sesama semutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita patut mencontoh semut sebagaimana perilakunya yang bergotong royong, peduli dengan sesama, dan mengucapkan salam ketika bertemu. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hakim, atau yang maha bijaksana. Jika seseorang merasa bahwa dirinya gagal melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang diembannya pada saat itu, padahal dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia dianjurkan untuk tetap berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Hakim. Maka Allah akan menggantikan kegagalan dengan hal yang lebih baik. Itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Yang ketiga ada Al-Jabbar, yang berarti yang maha kuasa. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha memaksa atau maha kuasa setiap makhluknya atas apa yang ditetapkannya.
sehingga semua makhluk tidak bisa melawan atas semua ketetapan-ketetapan Allah yang telah ditetapkannya. Itu kenapa Allah mempunyai sifat Al-Jabbar, yang artinya yang maha kuasa. Yang selanjutnya ada Al-Musawwir, yang berarti yang maha membentuk rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha membentuki atas apa yang diciptakannya. Seperti halnya meja dan kursi, yang membuat atau yang mahir membuat kursi dan meja adalah Pak Tukang. Nah, sedangkan semua makhluk di alam semesta ini yang mahir membentuk rupa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha membentuk rupa. Itulah kenapa Allah mempunyai sifat Al-Musawwir, yang artinya maha membentuk rupa. Yang terakhir ada Al-Qadir, artinya yang maha menentukan atau menyeimbangkan. Allah adalah yang maha menentukan segala seisi bumi ini, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut. Semua adalah Allah yang menyeimbangkannya. Dari gunung yang bisa tinggi, berdiri, tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, semua itu adalah berkat dari keseimbangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Asmaul Husnanya adalah Al-Qadir, Qada dan Qadar. Yang pertama, Qada. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Ya, rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah percaya atau beriman kepada Qada dan Qadar. Untuk itu, marilah kita pahami makna Qada terlebih dahulu. Qada menurut bahasa artinya ketetapan hukum. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Qada merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Misalnya, yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang kedua, kelahiran bayi laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, kematian seseorang. Yang keempat, rizki, jodoh, musibah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tahu kapan Allah akan menurunkan bencana kepada kita. Bahkan waktu kapan kita akan mati pun tidak ada yang tahu. Segala sesuatu tidak dapat dirubah atau ditunda disebut dengan qada. Nah, itu tadi adalah pengertian dan dalil Quran tentang qada. Dengan kita beriman pada qada, maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar atau kegiatan yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang saku yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di sekolah atau di lingkungan masyarakat. 5. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang terakhir,
santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun. Nah, itu tadi adalah hikmah kita beriman kepada qada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah qadar. Qadar menurut bahasa adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan menurut istilah qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku atau terjadi terhadap segala sesuatu termasuk semua makhluknya. Qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau kita sebut dengan ikhtiar. Ikhtiar artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Itu adalah ikhtiar. Contoh hasil dan usaha yang sungguh-sungguh yang diikhtiarkan oleh seorang makhluk atau manusia. 1. Menjadi pintar dan juara kelas karena dia sering belajar, giat belajar, sering mengerjakan tugas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi juara lomba dalam kejuaraan MAPSI karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi banyak teman karena ramah, suka menolong, suka menyapa, dan tidak sombong. Keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah karena berlatih dengan gigih atau sering murojaah surat-surat ataupun firman-firman Allah. Semua usaha itu tidak lepas juga dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas atau mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum pembelajaran di sekolah sudah belajar terlebih dahulu di rumah, atau membaca, atau sekedar untuk melihat materi apa besok yang akan diterangkan di sekolah. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi adalah hikmah beriman kepada qadar. Nah, untuk tugas kalian ada 2. Yang pertama, silahkan kalian menggambar pada buku gambar kalian salah satu dari Asmaul Husna, salah satu dari 5 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Boleh Al-Qawiyu, boleh Al-Hakim, boleh Al-Jabbar, Al-Qadir, ataupun Al-Musawwir. Kalian pilih salah satu, lalu kalian gambar di kertas buku gambar dan kalian warnai seindah mungkin. Lalu dikumpulkan ketika kalian datang ke sekolah. Untuk tugas yang kedua, silakan anak solih dan solihah mengerjakan kuis pada link di deskripsi video ini. Ingat ya, tugas kalian ada 2. Yang pertama, menggambar salah satu Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Yang kedua, mengerjakan kuis pada link di deskripsi video ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat Pak Erlan lewat WhatsApp. Oke, sekian dari Pak Erlan. Bila ada salah kata, Pak Erlan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.